Bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah. Wa ala alihi wasallam wa la haula wa la quwwata illa billah. Kita lanjut di masalah sifat musyabbahah, sifat mubalaghah dan sifat itu di halaman belum, cuma tadi ini pengenalannya belum. Ini kan isim fa'il tadi kan membentuknya ya, membentuk isim fa'il, isim maf'ul, membentuk isim makan, isim zaman, isim alat. Masing-masing itu ditasrif, tapi tasrifnya cuma mufrad, musanna, jamak. Sebelum ke sifat musyabbahah ada kelupaan. Tasrifnya isim fa'il sama tasrifnya isim maf'ul, tapi tidak sebanyak fi'il madhi tadi. Tasrifnya isim fa'il, tasrifnya isim maf'ul, tasrifnya isim alat, isim makan, isim zaman, sama isim alat. Isim fa'il kalau yang 3 huruf itu tasrifnya yang 3 huruf ya. 3 huruf, contohnya fa'ilun, fa'ilani, atau fa'ilaini, fa'iluna, atau fa'ilina. Fu'alun ya. Fu'alun, fa'alatun, fa'ilatun, fa'ilatani, atau fa'ilataini. Fa'ilatun, fawailu, di PDF itu ada, di situ juga ada tuh. Ya, di amzilah itu tasrif itu. Buku kuning. Kalau di PDF-nya di halaman 178. Fa'ilun, ya. Fa'ilani, fa'ilaini, ya. Fa'ilun, fa'ilani, boleh fa'ilaini itu yang digaris miring, fa'ilani, fa'iluna, fa'ilina, sama fa'ilatani itu nanti penggunaannya di nahwu itu. Kapan gunakan fa'ilani, kapan gunakan fa'ilani. Sementara anak tulis dua-duanya. Jadi fa'ilun itu satu orang yang melakukan pekerjaan. Fa'ilani 2 orang laki-laki telah 2 orang laki-laki yang melakukan. Fa'iluna, fa'ilina 3 orang atau lebih laki-laki yang melakukan pekerjaan. Fu'alun sama. Fu'alun, fa'alatun. Ini jamak taksir. Ini jamak muannas salim. Mudzakkar salim. Ini musanna tasniyah menunjukkan 2. Fa'ilani, fa'ilun mufrad tunggal untuk laki-laki. Ya. Seperti nasirun berarti yang menolong, satu orang laki-laki yang menolong. Nasironi berarti 2 orang laki-laki yang menolong. Nasiruna, nasirina, laki-laki, para laki-laki yang menolong. Ya. Ini bedanya jamak
muzakkar salim yang fa'iluna ketambah dua nun atau ya nun itu disebut jamak muzakkar salim. Yang fu'alun fa'alatun itu jamak taksir, jamak yang tidak beraturan. Sedangkan fa'ilatun itu untuk perempuan. Fa'ilatun berarti satu orang perempuan yang mengerjakan melakukan pekerjaan. Fa'ilata ini dua orang yang melakukan pekerjaan. Dua orang perempuan. Fa'ilatun para perempuan-perempuan yang bekerja yang melakukan pekerjaan. Fawailu sama. Fawailu itu jamak. Jamak untuk surah mutal jumu. Perempuan atau fawailu yang bekerja. Itu yang 3 huruf. Kalau yang 4 huruf lebih sederhana. Itu di situ ada ajuf ya iya. Ada maddatun ya. Ma'adun ya. Fa'ilun ini kalau umpama kita ganti nasirun itu sama. Nasirun, nasironi, nasiroini, nasiruna, nasirina, nussorun, nasorotun, nasirotun, nasirotani, nasirotaini, nasirotun, nawasiru. Nasirun berarti satu orang yang menolong laki-laki. Nasironi, nasoroni dua orang laki-laki yang menolong. Nasiruna, nasirina 3 orang atau lebih laki-laki yang menolong. Nussorun, nasorotun sama. Jamak untuk laki-laki juga. Jamak taksir, cuma bedanya tuh yang beraturan, yang waw nun ya nun tuh yang beraturan. Karena jamak nanti di nahwu itu ada 3. Jamak muzakkar salim, jamak muannas salim, sama jamak taksir nanti di nahwu. Jadi nussorun, nasorotun, fu'alun, fa'alatun. Fa'ilatun, nasiratun, satu orang wanita yang menolong. Nasirotani, dua wanita yang menolong. Nasiratun sama nawasiru jamak perempuan. Perempuan yang menolong. Nasiratun, itu yang 3 huruf. Yang lebih dari 3 huruf itu cuma mufa'alun, umpama mufa'ilun ya. Mufa'ilaini atau mufa'ilani atau mufa'ilaini, mufa'iluna, mufa'ilina, mufa'ilatun untuk perempuannya. Dan tanda butuh ini tanda perempuan ya. Fa'ilatun, kan ini fa'ilun tidak ada, ini fa'ilatun, fa'ilatannya ada tak nih. Fa'ilun, fa'ilani, fa'ilan tidak ada tak nih. Muzakkar yang atas itu muzakkar laki-laki, yang bawah itu muannas. Sama, mufa'ilun itu untuk laki-laki yang melakukan pekerjaan satu orang. Mufa'ilani, tapi ini contoh yang lebih dari 3 huruf. Lebih dari 3 huruf. Mufa'ilun, mufa'ilani, mufa'ilaini, mufa'iluna, mufa'ilina, mufa'ilatun, mufa'ilatani atau taini, mufa'ilatani atau mufa'ilataini, mufa'ilatun itu jamak perempuan. Mufa'ilatun selesai 3, cuma 6. Kalau yang lebih dari 3 huruf cuma itu. Contoh mustaghfirun, satu orang yang beristighfar. Mustaghfironi, mustaghfiroini 2 orang yang beristighfar. Mustaghfiruna, mustaghfirina 3 orang atau lebih. Laki-laki, semua laki-laki. Mustaghfirun, 1 orang laki-laki yang beristighfar. Mustaghfironi, mustaghfiroini 2 orang laki-laki yang beristighfar, minta ampun. Mustaghfiruna, mustaghfirina 3 orang atau lebih laki-laki yang minta ampun atau istighfar. Mustaghfiratun, 1 orang wanita yang istighfar yang minta ampun. Mustaghfirotani, mustaghfirotani 2 orang wanita yang istighfar. Mustaghfiratun, para wanita yang istighfar.
Itu isim fa'il. Isim maf'ul sama dengan ini prinsipnya kalau yang lebih dari 3 huruf. Yang 3 huruf isim maf'ul itu maf'ulun, ya. Maf'ulun, maf'ulani, lani atau maf'ulaini, maf'ulaini, maf'uluna, maf'ulina, maf'uluna atau maf'ulina. Maf'ulatun, maf'ulatun, ya, maf'ulatani, maf'ulatani atau maf'ulataini, maf'ulatun, maf'ulatun, mafa'ilu. Terakhir siapa mutajumu, ya, mafa'ilu, mafa'ilu, siapa mutajumu, ya. Sama ini untuk perempuan juga. Jadi maf'ul contoh mansurun, satu laki-laki yang ditolong, mansuroni, mansuroni, dua laki-laki yang ditolong. Untuk kata mansurun yang kita tasrif, mansurun, mansuroni, mansuro ini dua orang laki-laki yang ditolong. Mansuruna, mansurina, tiga orang laki-laki yang ditolong. Mansuratun, satu orang perempuan yang ditolong. Mansurotani, mansurataini, dua orang yang wanita yang ditolong. Mansuratun, para wanita yang ditolong, ya. Manasiru, manasiru, mafailu, tidak boleh tanwin. Manasiru, nanti kita bahas di isim layan sorif di nahu. Mafailu, manasiru, para wanita yang ditolong. Yang lebih dari 3 huruf sama dengan itu, ya. Isim maf'ulnya sama tasrifannya dengan itu, yang lebih dari 3 huruf. Seperti mustaghfarun, yang dimintai ampun. Mustaghfarun, mustaghfaroni, mustaghfaroni, mustaghfaroini, mustaghfaroni, mustaghfaroin, mustaghfaroin, faroni, sama mustaghfaroini, faroini, mustaghfaruna, mustaghfarina, mustaghfaruna, mustaghfarina, mustaghfarina, mustaghfaratun untuk perempuan, mustaghfaratun untuk perempuannya, mustaghfaratun, mustaghfaratani, mustaghfarotani atau taini, mustaghfarotaini, mustaghfarotun, mustaghfarotun. Mustaghfarun, satu orang yang dimintai ampun. Mustaghfarun dua orang. Mustaghfarun jamak, laki-laki semua. Mustaghfarun itu satu wanita yang dimintai ampun. Ini istighfari. Mustaghfarotani, mustaghfarotani, mustaghfarot. Isim makan cuma mufrad, musanna, jamak. Itu aja. Isim makan cuma 3. Contoh isim makan masjidun, tempat sujud, masjidun, masjid. Masjidani, masjidaini, masjidani atau masjidaini, tergantung nanti. Ini
Isim alat pun sama, miknasatun, umpama sapu. Miknasatani atau miknasataini, miknasatani atau taini, miknasataini. Maka anisu, sapu-sapu. Sudah, itu aja. Mufrad musanna jamak, mufrad musanna jamak. Selesai bab sorof. Ya. Makarim itu dari makrumah. Makrumatun itu masdar mim yang nyeleneh. Harusnya akroma yukrimu mukromun harusnya. Itu makrumatun. Namanya makarimu. Selesai, ini bagian sorof. Tinggal, oh ya ada yang tadi tuh pengayaannya sifat musyabbah, sifat mubalaghah sama isim tafdil. Ini kita hapus ya. Sudah. Ya hapus. Yang sifat mubalaghah, yang sifat mubalaghah itu di halaman 196, 197. 197 lah. Sudah ya. Sifat mubalaghah ini bentuk melebih-lebihkan dari isim fa'il. Jadi kalau akilun, dari akal makan, akilun yang makan. Kalau akalun itu yang suka makan. Jadi sifat mubalaghah. Kalau alimun atau alimun yang alim, adlamatun yang sangat alim, itu mubalaghah, melebih-lebihkan ya. Jadi masih ada 3 bentuk. Ada sighatu mubalaghati ismil fa'il, sighatu al-mubalaghah li ismil fa'il atau ismil fa'il. Sighatunya bentuk, mubalaghah itu melebih-lebihkan terhadap isim fa'ilnya. Ya, ada sifat musyabbahah, sifatul musyabbahah bismil fa'il, bismil fa'il. Kata sifat yang diserupakan dengan isim fa'il ada isim tafdil, ismut tafdil. Yang sifat mubalaghah itu sebetulnya bentuknya tidak beraturan. Tapi di situ ana taruh 11 bentuk. 11 bentuk yang populer. 11 bentuk yang sering muncul. Seperti fa'alun, ya, jabbarun, fattahun, itu fa'alun itu. Kedua ada mif'alun. Ada minkahun yang suka nikah. Mifdolun yang punya banyak keutamaan. Ada lagi fi'ilun. Fi'ilun ini jabarun. Ada fi'ilun seperti siddiqun, fi'ilun, siddiqun yang sangat jujur, sangat sungguh-sungguh. Siddiq, fi'ilun. Ada lagi fa'alatun seperti alamatun, fa'alatun, alamatun sangat alim. Ya, ada lagi mif'ilun seperti miktirun yang sangat wangi. Mif'ilun, miktir atau ada lagi bentuknya
membalas, syakurun. Ada lagi fa'ilun, ada fa'ilun, alimun, sama alif. Fa'ilun, alimun, alimun. Ada lagi fa'ilun, hadirun, yang sangat berhati-hati. Fa'ilun, fa'ilun, hadirun, sangat waspada, sangat hati-hati. Ada lagi fu'alun, kubbarun, fu'alun, kubbarun. Makron kubbaro, sangat besar. Makron kubbar, fu'alun kubbarun. Ada lagi fu'ulun kudusun, fu'ulun kudusun subuhun. Ini ada yang baca fa'ulun, ada yang baca kudus, sabuh, fa'ul, ada yang baca fu'ul. Itu sebenarnya kalau dikasih enggak juga, ini banyak yang enggak kasih. Ya nggak bisa, pokoknya dihafal aja. Ada lagi fai'ulun, qayyumun, fai'ulun, qayyumun. Harusnya asalnya qayyumun. Terus ini di berubah juga jadi qayyumun. Qayyumun, fai'ulun, qayyumun. Ini bentuk-bentuk sifat mubalaghah yang sering muncul. Sedangkan sifat musyabbah bismil fa'il itu kata sifat yang menyerupai isim fa'il. Biasanya ini melekat. Dia menyerupai isim fa'il karena bisa ditasrif seperti isim fa'il tadi, mufrad, musanna, ya, jamak, terus muzakkar, muannas. Tapi bedanya dengan isim fa'il, kalau sifat musyabbah ini kata sifat yang melekat. Seperti syuja'un, pemberani, hasanun, orang yang baik, ya, karimun. Ya. Kemudian ini bentuk sifat musyabbah untuk setiap wazan fi'il sulasi mujarrad. Hanya fi'il yang 3 huruf yang memiliki sifat musyabbah. Kalau fi'il yang lebih dari 3 huruf hampir sama sekali tidak punya sifat musyabbah. Itu di halaman 198. Contoh dari wazan fa'ila. Ya. Dari wazan fa'ila, kebanyakan ini sifat musyabbah ini dari wazan fi'il-fi'il yang lazim, yang intransitif, yang tidak punya objek. Jadi bagus, jelek, itu kan tidak punya objek. Sakit, tidak punya objek, tidak punya maf'ul. Ya. Dari fa'ila itu macam-macam. Ada yang berwazan fa'ilun, ada yang berwazan fa'ilun, seperti waji'un, orang yang sakit, dari waja'at, waji'un, orang yang sakit. Fa'ilun, dojirun, yang pembosan, orang yang bosan. Ada yang wazan af'ala, biasanya warna atau warna. Aswada, ya, af'ala. A'roja, atau biasanya cacat tubuh, a'roja, pincang. A'roju, atau aswadu, ahmaru, wazan af'alu. Dari fa'ila, arija ya'roju, dari wazan fa'ila. Fi'ilnya itu asalnya wazannya fa'ila. Ada lagi fa'lan. Seperti khutban, akshan, haus. Ya, fa'lan. Itu yang dari wazan fa'ila. Kalau yang dari wazan fa'ula, itu ada fa'alun, wazan fa'ula. Ada fa'alun, seperti batolun, fa'alun. Di batolun, pahlawan.
faula. Ada lagi fa'ilun. Ini wazan faula. Fa'ilun kabirun syarifun. Fa'ilun wazan faula. Tawilun. Ada lagi fu'alun, jabal, syuja'un, fu'alun atau syuja'un, pemberani. Syuja'un, pemberani. Ada lagi sokbun, fa'lun, sokbun, dohmun. Ya. Ini yang dihafal. Dan banyak lagi. Ini semua menunjukkan makna apa yang melekat, kata sifat yang melekat kebanyakan. Sifat musyabbah bismil fa'il. Enggak beraturan memang. Terakhir isim tafdil. Isim tafdil bisa makna lebih, bisa makna paling. Kalau makna lebih biasanya ada pembandingnya. Zaidun a'lamu min amrin atau min bakrin. Zaidun a'lamu bi alim a'lamu min, ada minnya, ada pembanding bakrin. Ini berarti maknanya lebih kalau ada pembanding. Zaid lebih alim dari, maknanya lebih alim berarti Zaid sama Bakar sama-sama alim, cuma Zaid lebih alim. Bukan berarti, jangan salah paham, bukan berarti Bakar tidak alim. Itu makna pembanding. Kadang-kadang dia maknanya paling kalau udah ada pembandingnya, seperti Zaidun a'lamut talamid, murid yang paling alim, atau a'lamut tullab, a'lamut talamid, murid yang paling alim. Wazannya sama, a'lamu, af'alu. Wazannya af'alu, a'lamu, afdolu, ahsanu, akbaru. Cuma yang perlu diperhatikan, kalau maknanya paling itu ada dua wazan. Kalau maknanya paling, ya ada dua wazan, dua rumus untuk yang muannas sama mudzakkar. Kalau makna paling itu ada wazan. Kalau mudzakkar itu af'al, akbar. Kalau yang wazannya af'alu. Kalau yang muannas fu'la. Ini af'alu, kalau yang muannas itu fu'la. Al-istighasatul kubra, istighasah kubra ada tak marbutoh, bukan istighasah akbar, keliru. Istighasatul akbar. Al-istighasatul kubra. Karena dia muannas maka wazannya fu'la kalau muannas. Kalau muannas ini wazannya fu'la. Kalau mudzakkar itu wazannya af'al. Kalau makna paling. Ya. Itu. Az-zikrul afdal berarti zikir yang paling afdal. Itu mudzakkar. Itu mudzakkar wazannya af'alu. Kalau muannas wazannya fu'la. Ya. Nah, ini kan sifatnya Anda. Kalau pada ini pokoknya ikut wazan afal sama fu'la. Ya, marbutah ini kan menandakan kalimat istighosah ini kan muannas. Sehingga tidak bisa disifati dengan mudzakkar, tidak bisa istighosah akbar. Yang tekanannya kan di kubronya ini, bukan dia istighosahnya. Isim tafdilnya itu kubronya ini. Kalau zikir boleh az-zikrul akbar, karena dia mudzakkar. Itu isim tafdil. Aula maksudnya mana? Ya sama, ya afdal ini. A'la paling tinggi, a'la itu kan masuk ke af'alu. Cuma a'la itu kan ada huruf illah sehingga tidak dibunyikan. Tidak ada a'la'u, a'layu, tidak ada. A'la lebih tinggi. Itu paling tinggi, a'la, subhana rabbiyal a'la. Suci Tuhanku yang a'la, yang paling tinggi.
Selesai ini untuk sorof. Ini ada beberapa pengayaan kalau memang cuma ya cukup lah. Ada beberapa pengayaan. Enggak. Bukan pengayaan, bukan itu pengayaan. Ada beberapa pengayaan sudah ditasghir. Seperti wazan ini. Perubahan wazan, sekedar tahu saja. Ini sudah ya? Hah? Tambah sedikit aja apa ya? Terakhir. So, naunya besok. Jadi ada wazan itu di mana? Di PDF itu ada, di PDF yang 11 halaman itu. PDF yang 11 halaman itu ke-6 di lembar ke-6 ada iu tak ada itu. Jadi penyesuaian wazan ini ada yang wajib yang harus, yaitu wazan ifta'ala. Ini harus dilaksanakan penyesuaian. Ada yang sunnah, tidak wajib, boleh jawaz, boleh wazan tafa'ala sama tafa'ala. Yang wazan ifta'ala itu di lembar ke-5 ada iu tak ada, ada iu ya. Ada iu tak ada. Ya. Khusus wazan ifta'ala ini khusus wazan ifta'ala ya, jangan kemana-mana wazan ya, jangan wazan yang lain. Khusus wazan ifta'ala. Kalau fa fi'ilnya, tahu ya, fa fi'ilnya ini berupa waw atau ya, maka waw ya-nya ini harus dirubah jadi ta. Waw ya-nya ini harus dirubah jadi ta. Contoh wa'ada menjadi iu tak ada. Antum cari di kamus, iu tak ada ini tidak ada. Yang ada it tak ada, maka wawunya itu harus dirubah jadi tak, menjadi it. Nah ini yang ada di kamus. Nah, karena tak sama tak di tas it tak ada. Ya, tidak ada iu tak ada di kamus. Yang ada it ada. Sama iu tak sholat. Iu tasola tidak ada, yang ada ittasola. Iu tasola. Ini wazan ifta'ala dari wasola kan? Wasola yasilu, wazan ifta'ala yafta'ilu. Iu tasola asalnya. Tapi karena waw, kaedahnya kalau wazan ifta'ala itu fa fi'ilnya berupa waw atau ya, maka waw ya-nya harus dirubah jadi ta. Maka iu tasola jadi ittasola. Ya, di kamus itu nggak ada iu tasola. Yang ada ittasola. Coba dicari di waw wasola. Cari di waw itu ada wasola. Di situ ada nanti ittasola. Wasola yasilu. Tuh yang ada ittasola bihi. Tidak ada ittasola. Dia di entry-nya ittasola itu ditaruh di entry-nya wasola. Tuh wasola. Terus kata turunannya tiba-tiba ada ittasola. Nah kalau tidak dijelaskan ini kan bingung dari mana ittasola ini. Ittasola asalnya dari iutasola karena memang harus dirubah bentuknya. Jadi ittasola. Jadi kaedahnya kembali ke situ. Kalau fa fi'ilnya berupa waw atau ya, khusus ya wazan ifta'ala. Kalau ifta'ala ini fa fi'ilnya berupa waw atau ya, maka waw ya-nya dirubah jadi ta. Contoh yang ya itasaro, itasaro menjadi it tasaro. Tidak ada itasaro, tidak ada. Yang ada ittasaro. Paham ya? Waw ya-nya dirubah jadi ta. Terus khusus sekarang kalau fa fi'ilnya kan tadi kalau fa fi'ilnya waw sama ya ya. Sekarang kalau fa fi'ilnya berupa shod, dot, to,
dho. Sod, dot, to, dho. Maka taknya ifta'ala ini harus dirubah jadi to. Taknya ifta'ala ini harus dirubah jadi to. Maka seolah-olah dia jadi ifta'ala. Seolah-olah dia jadi ifta'ala. Seperti istalaha, sod. Contoh yang sod ya, yang fi'ilnya berupa sod. Ini asalnya istalaha. Cari istalaha, tidak ketemu di kamus. Yang ada istolaha. Itu. Taknya dirubah jadi to. Kenapa? Karena fi'ilnya berupa sod. Begitu juga ittoroba. Tidak ada ittaroba di kamus, tidak ada. Yang ada roba, coba cari di toroba kan nanti ketemunya itoroba, tidak ada itaroba. Cari di solaha ketemunya istolaha bukan istalah. Ya. To, contoh yang to itu itoroda, asalnya itaroda. Maka taknya juga jadi to jadi itoroda. Yang zo, contohnya iztalama. Menjadi iztolama. Iztolama. Ini perubahan yang pokok. Nah, ada lagi memang boleh setelah istolaha ini boleh toknya dirubah jadi sod menjadi istolaha. Tapi sebaliknya tidak bisa, istolaha tidak bisa. Ya, boleh toknya dirubah jadi sod jadi istolaha. Boleh juga, tapi yang pokok yang istolaha ini. Istolaha tidak ada di kamus. Yang istolaha, yang pokok itu yang istolaha. Ini sekedar tahu saja bahwa boleh dirubah jadi istolaha. Sedangkan yang ittoroba itu boleh sebaliknya. Boleh dotnya dirubah jadi tok jadi ittoroba, boleh toknya dirubah jadi dot. Kalau yang tok tidak ada, ittoroda tidak ada kemungkinan lain. Kalau yang zo itu boleh izdolama, ya, boleh izdolama, toknya berubah jadi zo, jadi izdolama. Boleh juga sebaliknya, zoknya yang berubah jadi tok, jadi izdolama. Nah yang pokok yang ini, yang di kamus, yang pokok itu yang perubahan pertama. Yang kedua ini sekedar tahu saja, boleh. Kemudian kalau fa'ilnya berupa dal zal zai, wazan ifta'ala ini kalau fa'ilnya berupa dal zal zai, maka taknya itu dirubah jadi dal. Taknya dirubah jadi dal. Seperti contoh yang dal ya, ide taro'a. Itu tidak ada untuk cari ide taro'a di kamus, yang ada iddaro'a. Taknya dirubah jadi dal. Contoh yang zal, iztakaro. Iztakaro, tidak ada. Yang ada izzakaro atau iddakaro. Fahal min muddakir. Itu dari asalnya fahal min muztakir. Asalnya gitu, muztakir jadi mud. Taknya dirubah jadi dal, muzdakir. Terus dalnya dirubah jadi dal, muddakir. Dari iztakaro. Zai, contoh yang zai. Izdajaro, istajaro. Itu enggak ada istajaro, yang ada izdajaro. Dalnya taknya dirubah jadi dal, izdajaro. Majnunu wasdujir. Itu asalnya wasdujir. Wasdujir itu taknya dirubah jadi dal. Wasdujiro, izdajaro. Ini kalau fa'ilnya berupa dal zal zai, maka taknya berubah jadi dal. Kalau fa'ilnya berupa sodot tokzo, maka taknya berubah jadi tok. Sekarang terakhir kalau fa'ilnya berupa sa, maka taknya berubah jadi sa. Contoh istagoro berubah menjadi istagoro. Istagoro, taknya berubah jadi sa. Jadi istagoro. Ya. Itu perubahan wazan ifta'ala. Ya. Selesai. Nah, ini yang wajib diketahui wazan ifta'ala ini. Maksudnya wajib ini harus berubah seperti ini. Buktinya itu tidak akan menemukan istalah, pasti istalah. Nah, yang perubahan yang berikutnya wazan tafa'ala sama tafa'ala itu boleh dirubah, boleh tidak.
Di Quran juga ada yang dirubah, ada yang tidak. Ini selesai ya. Sekarang perubahan wazan yang sunnah saja, sunnah. Boleh, jaiz, jawaz. Boleh saja, yaitu perubahan wazan tafa'ala sama tafa'ala. Sama khusus dua wazan, tafa'ala sama tafa'ala. Tafa'ala sama tafa'ala dengan syarat fa fi'ilnya, berupa ta, sa, dal, zai, sin, sod, ton, po. Dengan syarat fa fi'ilnya berupa ta, sa, dal, zai, sin, sod, ton. Saya kasih contoh yang dal. Banyak dari repot nanti kasih contoh semua, artinya panjang nanti. Dan ambil yang populer saja. Tadas saro kan fa fi'ilnya berupa dal kan? Maka dia boleh dirubah menjadi taknya. Jadi sekali lagi saya ulang. Kalau wazan fi'il khusus, wazan fi'il tafa'ala dan tafa'ala, jika fa fi'ilnya berupa salah satu dari huruf ini, taksa, dal, zai, sin, sod, to, zo, urut. Taksa kan urut. Taksa, dal, zai, urut. Sin, sod, to, zo, urut. Gampang lagi. Taksa, dal, zai, sin, sod, to, zo. Kalau fa fi'ilnya berupa salah satu dari ini, maka huruf taknya wazan tafa'ala dengan tafa'ala ini boleh dirubah menjadi huruf yang sama. Nanti tadas saro menjadi dadas saro, huruf yang sama. Jadi huruf yang sama dengan fa fi'ilnya. Huruf yang sama dengan fa fi'ilnya. Nah, setelah sama, ini kan bisa diidghamkan, dimasukkan karena sama huruf. Syaratnya idgham itu huruf awalnya kan harus sukun. Ya kan? Kan harus begini kalau mau di tasdid. Nah, kalau begini berarti nggak bisa dibaca, datang hamzah wasol menjadi iddassaro. Jadi yang asalnya tadassaro ya tadassaru, berubah menjadi iddassaro ya dassaru. Iddassaro ya dassaru. Nah, dari sinilah muncul kata-kata ya ayyuhal muddassir. Ya ayyuhal ya. Dua-duanya kan tasdid, muddassir. Ya ayyuhal muzammil. Itu dari tazammala ya tazammal. Kan zai boleh tuh, hurufnya zai, tazammal. Jadi menjadi izzammala. Zazammala menjadi izzammala, yazammalu. Ya. Dua-duanya dipakai. Kadang Quran merubah menjadi seperti ini, kadang Quran menggunakan huruf. Contoh, yatadarra'un itu ada di ayat yatadarra'un. Saya kata tadarra'a, yatadarra'un kan wazan tafa'ala kan? Wazan ini khusus wazan tafa'ala. Yatadarra'un ya, ayatnya yatadarra'un itu di surat Al-An'am ayat 42 dan Al-Mu'minun ayat 76. Wa laqad arsalna ila umamin min qablika fa akhadnahum bil ba'sa'i wad-dharra'i la'allahum yatadarra'un. Tapi di ayat yang lain Quran juga memakai yad-dharra'un. Dua-duanya dipakai. Di surat Al-A'raf ayat 94, wa marsalna fi qaryatin min nabiyyin illa akhadna ala bil ba'sa'i wad-dharra'i la'allahum yad-dharra'un. Jadi dua-duanya dipakai sama Quran. Yad-dharra'un dipakai, yatadarra'un dipakai. Dari tadarra'a yatadarra'un. Peroknya itu. Ya. Jadi dipakai dua-duanya, yatadarra'un. Atau ya itu yatadarra'un, dua-duanya dipakai. Ya.
Yatadarruun. Fa'ilnya berupa dot kan? Ini berupa dot ya. Fa'ilnya berupa dot. Tadarru'a, tadarru'a menjadi tadarru'a, menjadi iddarru'a, yaddarru'u. Jadi tadarru'a juga dipakai di Quran, iddarru'a juga dipakai. Dua-duanya dipakai. Dua-duanya fasih. Sekedar tahu saja, tapi ini boleh. Di kamus ya tetap tadarru'a, tidak ada iddarru'a di kamus. Kalau ifta'ala tadi memang jadinya sudah di kamus sudah begitu ifta'ala. Istolah, tidak ada istalah. Makanya wajib perubahan yang ifta'ala tadi wajib. Yang perubahan yang ini cuma boleh. Jawaz saja, boleh. Paham ya? Ini khusus wazan tafa'ala sama tafa'ala. Dan ada saya pernah nemui buku sorof itu yang keliru, menganggap ini wazan baru. Bukan wazan baru ini. Ini metamorfosa dari wazan ini. Wallahu a'lam. Kemudian apa lagi? Hah? Aktif pasif nanti di nahwu aja. Sekarang yang belum itu tasghir. Tasghir. Ini paham ya, penyesuaian wazannya. Tasghir dalam bahasa Arab itu dikenal namanya tasghir. Tasghir ini pengecilan artinya. Pengecilan. Dengan itu di halaman di situ ada di buku hijau itu ada buku saya usul. Yang ini juga ada di buku PDF juga ada sama. Itu juga ada. Itu lebih lengkap mana yang di sini. Yang PDF ini. Jadi tasghir ini artinya pengecilan. Pengecilan itu bisa untuk menghina, bisa untuk kesayangan, kasih sayang. Yaitu dengan mendombakan huruf pertama dari satu isim dan memfathahkan huruf kedua. Setelah huruf kedua ditambahkan ya sukun. Contoh dirhamun, uang. Dirham, uang perak. Kalau kecil duroihim. Duroihim. Ini ya. Jadi didombakan huruf pertama, ya, difathahkan huruf kedua, lalu satu disisipkan ya. Duraihim. Qalamun, pena, pena kecil, kulaim. Kulaimun. Hanya Rasulullah sering menyebut Siti Aisyah itu Humaira dari Hamra. Hamra, maka di tasghir Humai. Tasghir. Di tasghir itu mengecilkan, kadang memakna sayang, kadang makna menghina. Syairun, penyair. Penyair yang ecek-ecek, suwair. Suwair. Rojul, laki-laki besar. Ada rujail, rujail. Ini orang apa ini? Rujail. Nufail bukan, itu naufal lain. Rujail. Ya, Hasanun, Husain. Hasanun ditafsir jadi Husain. Yang bagus kecil. Kadang menunjukkan kasih sayang, seperti Humaira kasih sayang. Ibni jadi Bunai. Wahai putraku ya Bunayya. Bunayya. Itu menunjukkan kesayangan. Tapi kadang menunjukkan juga penghinaan. Itu tasghir. Gitu. Ini nanti ngikuti aja lah, nggak usah saya jelaskan kaidahnya jelimet. Pokoknya tahu kalau di bahasa Arab itu ada namanya tasghir. Itu panjang lebarnya di situ ada. Allahu a'lam. Khuwailid itu dari Khalid. Khalidun di tasghir jadi Khuwailid. Khalid jadi Khuwailid. Umar jadi Umair.
ke situ dulu. Allah alam. Allah Alhamdulillah. Alhamdulillah amin. Subhanallah bihamdihi alhamdulillah. Al-Fatihah. Ini selesai sorofnya, tinggal nahu. Nahunya belum. Mungkin besok mudah-mudahan nutut.